silakan Bung Surya dan juga Bung Skyla, let's go. Yes, terima kasih Agisman. Dan kali ini round pertama setelah kita masuki di knockout phase day 3 Bermuda akan menjadi round pertama kita. Dan pembagian pesawat kali ini masih cukup aman Bung Surya. Ya, di mana pesawat terbang dari area observatory menuju ke arah keraton. Mungkin Bigetron Delta nggak begitu langsung sampai, dia harus menggunakan zipline atau mungkin lari-larian di seputaran jembatan. Tapi tentunya itu sudah akan diperhitungkan oleh beberapa tim yang bisa saja mengirim 1-2 player untuk membuntuti mereka. MBR Epsilon berada di seputaran Ring 6 Village. Dan Kagendra, RRQ, Kazu menuju ke satu arah yang sama, yang mana mereka tentunya Pochinok, Factory, Mars Electric itu biasa yang sudah sering kita ketahui kalau berada di satu match mereka akan bersinggungan di sana. Ini satu-satunya yang kita lihat dari kemarin. RRQ Kazu akan terhadap di early, sekaligus menjawab pertanyaan aku tadi di awal gitu. Kenapa sekuat apa RRQ sehingga beberapa tim menghindari mereka, di mana Rin sudah berhasil dijatuhkan oleh seorang Abai. First blood tentunya akan didapatkan dari tangan seorang RRQ Abai. Satu kill pertama sudah dikantongi, membuat beberapa player dari Kagendra pun sudah harus berpisah mereka. Masih ada satu orang tentunya Raf yang berada di seputar factory yang akan menjadi makanan mungkin saja oleh player-player lain dari tim RRQ Kazu. Karena satu player Dutch pun sudah harus dijatuhkan, di mana Legalon harus berhadapan dengan satu player, dan Raf berhasil kembali dijatuhkan oleh seorang Abai. Dua player saja tersisa, mana Reva sudah menjadi player ketiga yang dijatuhkan oleh seorang Legalon. Kali ini satu orang terakhir tentunya yang berada di seputaran Mars Electric harusnya akan dikejar atau mungkin dibiarkan, karena 3 poin eliminasi di early harusnya sudah cukup nih bagi RRQ Kazu. Wah, lebih dari cukup. Kemarin aja nggak dapetin di early, akhirnya bisa dapetin banyak gitu. Iya, kan? di late game-nya. Betul. Dan kali ini pada akhirnya kita sempat mention juga di beberapa kesempatan di pre-match barusan, di mana kalau ada tim yang sebenarnya harus ke arah RRQ juga, mereka itu apa? Jangan sampai ketika mereka gagal, bukannya mendekati RRQ-nya, malah membuat RRQ malah semakin jauh berada di atas, Bung Surya. Ya, itu dia yang dicoba untuk dilakukan oleh tim Kagendra. Dan nggak apa-apa. Sebenarnya menurutku mereka mencoba hal itu justru bagus. Mereka memiliki nyalinya Bung Surya. Ya. Karena memang harusnya mereka tahu siapa yang mereka lawan di bagian sana. Ya, harusnya dua tim itu sudah saling tahu. RRQ tahu itu Kagendra, Kagendra tahu itu RRQ Kazu. Dan ini kita akan berpindah dulu menuju ke arah hanggar, di mana satu player juga sudah berhasil dijatuhkan Jokers oleh seorang Uai. Namun MZ datang dengan menggunakan rogonnya berhasil mendapatkan seorang Uai. Pertukaran terjadi satu, dan terjadi lagi satu player Seiro berhasil mendapatkan seorang Panzi. Tentunya tim yang berbeda coba untuk datang dari tim Morph, di mana ada Topek di bagian depan sana. Sudah cukup percaya diri, mana Zero dengan menggunakan MAG7-nya sudah berhasil. Namun sayang sekali dibalikin keadaannya oleh seorang player di bagian depan sana, bukan menjadi satu hal yang cukup baik bagi tim Morph tentunya yang harus kehilangan Zero. Ya, tapi di lain sisi seorang Surya berhasil mendapatkan Gardu, dan Syro berhasil dihidupkan kembali. Ya. Morph Team dengan 2 poin eliminasi, dan semangat oke seperti yang mereka bilang, kendala mereka untuk di Bermuda itu sebenarnya hanya Morph Team. Karena Morph ini memiliki flexibility yang sangat luar biasa menurut mereka. Mereka bisa langsung bergerak tiba-tiba ada di arah Factory. Ya. Mereka bisa tiba-tiba ada di bagian Rim 6 Village juga. Dan beberapa kesempatan mereka bakal memiliki kesulitan kalau harus bertemu justru di bagian hanggar ya Bung Surya. Ini dia, berpindah kita ke observatory, di mana satu esports sudah harus berhadapan dengan tim Semangat Oke. Satu player di sini Riz menggunakan double handgun-nya berhasil mendapatkan satu knockout, juga satu HP tersisa. Pada musuhnya masih ada seorang Butterfly pun berhasil mendapatkan satu orang Riz, tentunya akan menjadi confirm kill. Namun Uai kembali berhasil dijatuhkan oleh seorang Butterfly. Dua player juga Butterfly dengan menggunakan mini Uzi. Akankah Panzi dengan tidak siapnya menggunakan resource senjata di bagian depan sana pun harus terjatuh juga. Sudah cukup sekarang berhasil merevive, namun sudah berhasil jatuhkan kembali, dan itu dia Jackie berhasil mendapatkan satu knockout di bagian depan sana, bakal confirm menjadi kill. Lo bisa lihat gimana seorang Panzi menjadi game changer untuk teman-teman dari Semangat Oke. Walaupun dia harus terkena down di bagian early fight barusan, tapi ketika dia dihidupkan kembali, semua keputusannya ternyata membuat teman-teman dari Semangat Oke bisa mendapatkan kemenangan di bagian observatory, yang notabene mereka pun baru pada dihidupkan kembali Bung Surya. Ya, sayang sekali kesempatan terakhir padahal, dan itu nyaris saja bisa disapu bersih.
satu player tadi, karena kalau kita lihat war mereka yang mereka lakukan tadi itu minim senjata semua itu. Minim senjata semua. Mini Uzi, ada double handgun di Betul. sana, G18 yang baru di revive itulah yang mereka gunakan tadi. Nah, sebenarnya itu bakal menjadi satu hal yang cukup berbeda kalau aja lawannya memiliki satu squad lengkap juga, Bung Surya. Ya. Ini dia, kita akan berpindah dulu ke tim Kagendra di mana mereka sudah berhasil dihidupkan semua. Sudah terlihat pergerakan satu tim di bagian depan sana, namun Rin kan menggunakan AWM-nya belum berhasil mendapatkan, namun justru Reva yang tersandra oleh seorang Ray dari tim EVOS Divine. Tentunya ini akan berbahaya bagi tim ARF atau SCF paling span karena mereka kayaknya sudah kedatangan tim EVOS Divine juga di sini. Mana Ray coba untuk menggunakan launcher dari Trogonnya, namun sayang sekali belum berhasil mengenai damage ke arah siapapun di bagian depan sana. Tapi sudah terlihat juga pergerakan dari SCF coba untuk menghindari pertempuran ini karena mereka harusnya sudah ngebaca situasi. Ini tim yang berbeda, mereka bakalan ke sandwich kalau terlalu lama bertahan di satu tempat ini. Yes, dan justru teman-teman dari Kagendra sendiri coba untuk menjadi third party dengan situasi yang sedang terjadi barusan. Lu bisa ngelihat berapa Wah, glue wall yang di banyak pop out sekali. di sana dari SF paling span, yang artinya mereka pun sudah mulai limit dari segi resource glue wall mereka. Tapi Kagendra walaupun harus kehilangan seorang Reva barusan, untungnya masih ada pocket shop yang bisa digunakan dan menghidupkan seorang Reva kembali. Kalau misalkan tadi kondisinya harus lari lagi ke vending machine, ini bakal sulit banget, Bung Surya. Ya, apalagi cukup berani ya apa yang dilakukan atau kekalahan yang harus diterima oleh Kagendra di early tadi. Betul. Tidak ngebuat mereka untuk bermain lebih defensif. Mereka reset di menit ke-6, war aja udah. Benar. Dan kali ini kalau kita lihat Onyx Olympus juga melakukan pergerakan yang cukup cepat bisa gue bilang. Karena pada akhirnya menit ke-6 mereka sudah berada di bagian peak bawah rumah orang kaya. Ini menjadi sangat penting karena pada akhirnya mereka mendapatkan kompon yang cukup strategis untuk menghadapi siapapun yang berada di depan mereka. Ya, sayang sekali Kagendranya sudah move juga menuju ke bagian bawah jalur yang diambil oleh SCF tadi, namun EVOS-nya naik ke atas lagi. Ini seru banget kalau kita ngeliatin tuker-tukeran posisi Iya, gitu kan. Dan tukar-tukaran posisi. EVOS-nya balik lagi ke arah belakang, dan kedewasaan dari seorang Geda ini yang menurut gua membuat EVOS menjadi satu tim yang cukup berbeda, Bang. Karena kalau kita ngomongin EVOS yang dulu, kalau udah all in bakal all in, gak mikirin gimana caranya harus nyelesain pertarungannya. Tapi ketika Gedai tadi main, kita bisa ngeliat juga keputusan-keputusan pentingnya itu sangat luar biasa. Tahu ada lawan, balik lagi ke portal gue dan coba bertahan di sana gitu. Ya, dan zona pun sudah mulai bergerak di mana bagian depan Sopek sudah berhasil di headshot kepalanya oleh seorang Abax tentunya. Namun rotasi yang akan dilakukan oleh Bigetron Delta akan membawa mereka menuju ke tempat yang aman karena di sini sudah ada EVOS Divine memberikan pressure ke arah mereka juga cukup berbahaya. Apabila kita harus ingat juga adanya tim Onyx Olympus yang bisa saja akan men-sandwich dari Bigetron Delta. Ini dia satu buah granat dari seorang Gedai bakalan dilempar ke bagian depan sana, namun belum berhasil mengenai siapapun. Cukup sekarat di sini mana Gedai harus naik ke bagian atas pun terjatuh oleh seorang Keong, namun Ray menukar dengan mendapatkan seorang Keong. Pergerakan dari seorang Abax di bagian bawah sini masih mencari satu player berhasil didapatkan oleh seorang Abax meskipun dia sendiri harus cukup sekarat dan terkurung di dalam satu wall. Ray-nya berhasil dibuat terjatuh, namun Abax masih bisa merevive harusnya pada temannya yang sudah harus ter-knock out atau mungkin terculik tadinya. Ini dia Sensei berhasil mendapatkan satu orang Abax yang diketahui coba untuk melakukan medikasi di balik satu glue wall-nya. EVOS Divine harus dibuat lulu lantak oleh Bigetron Delta. Ya, dan Bigetron Delta mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa karena kalau mereka nggak ngusir EVOS Divine dari bagian sini, mereka masuk ke dalam zona serba salah. Di sebelah kiri mereka bakal ketemu sama Kagendra. Di sebelah kanan itu ada EVOS. Mereka harus cepat memilih kemana yang harus dikomit gitu kan. Dan kebetulan beberapa momen juga ada misplay dari EVOS Divine yang ngebuat mereka sendiri pada akhirnya kepunish. Dan walaupun seperti itu, gue harus notice satu pergerakan dari Abax yang tadinya dia nggak tahu ada musuh di kanan, tapi flick shotnya langsung connect ke kepala lawannya dan menumbangkan lawannya langsung, Bung Surya. Ya, apalagi senjata yang digunakan itu di mana damage-nya harus masuk semua. Nggak masuk dia akan terjatuh. Kita akan rotasi cukup jauh, cukup cepat melewati banyak sekali tim tentunya mereka tadi. Mana Reva satu hitnya
berhasil dijatuhkan oleh seorang butterfly di sini. Namun dua player juga dari tim satu esports sudah harus terjatuh. Masih ada Surya di bagian depan sana sudah terlihat harusnya oleh seorang butterfly di sini akan coba untuk diberikan perlawanan. Namun itu dia, menyerah adalah pilihan untuk di revive kembali oleh seorang butterfly di sini. Masih ada Ram juga Rin yang akan masuk ke dalam circle harusnya, dan mereka harusnya ketahui juga bahwasanya di belakang mereka itu masih ada satu player tadi masuk ke dalam vending mesin untuk merevive teman-temannya. Yes, info udah didapetin harusnya, tapi mereka coba untuk mengambil resource terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat kali ini seorang Rin one on one situation dengan seorang butterfly, tapi dari belakang ternyata covering fire-nya juga cukup baik dari seorang Surya barusan. Dan kali ini teman-teman dari Kagendra berhasil menumbangkan satu tim yang memiliki game yang cukup bagus khususnya di early game kemarin, Bung Surya. Ini dia, kita berpindah aja dulu teman-teman ke Clock Tower, di mana dua tim kuning akan segera berhadapan di luar dari zona aman. Legalot, Riz, di bawah pindah kita, di mana rotasi dengan menggunakan vehicle menjadi opsi dari tim Bigetron Delta sejauh ini. Riz menggunakan baretanya sudah harus berhadapan dengan Snap Shooter dari tim lawan, juga Sueb berada di bagian belakang sana. Namun Uwai belum berhasil menjatuhkan satu player di bagian depan sana, masih mengurung Dere. Namun itu dia, berhasil didapatkan Uwai, dua player bahkan di sini sudah harus dibuat terjatuh. Namun sayang sekali Uwai pun harus tumbang. Dan Panzi masih coba untuk mencari arah datangnya dari tim lawan. Satu player lagi berhasil dijatuhkan, namun sayang sekali semangat Oke harus menjadi tim pertama yang kembali ke lobby. Belum selesai war yang terjadi, mana satu tim juga Bigetron Delta pun harus tumbang dengan kedatangan Indostar. Ini yang gue maksud kenapa Indostar bisa menjadi satu peran penting di bagian Bermuda, Bung Surya, karena mereka bisa turun di bagian tengah, bergerak ke posisi yang dimana lawan yang gak siap, dan tinggal mantau aja kira-kira fight yang terjadi di mana. Mereka bisa masuk langsung pakai portal gue jadi third party. Itu dia keuntungan bermain di tengah. Tapi mereka juga harus tahu gimana caranya untuk bermain di tengah tanpa harus terlihat oleh musuh. Itu dulu kuncinya. Ya, nggak semua tim itu bisa Benar. untuk bermain di tengah map, khususnya Bima Sakti untuk di Bermudanya yang dilakukan oleh tim Indostar. Bagian depan sana sudah ada beberapa tim juga sudah terlihat oleh player-player dari tim Indostar. Sudah ada Homer yang coba untuk dikirimkan ke arah dari pergerakan tim lawan. Ektindir dengan menggunakan Bizon di bagian dalam, namun Lim coba untuk berputar ke bagian sebelah kanan. Mana Ras berhasil mendapatkan seorang Jibril tentunya. Satu player ada Chris bagian depan sana harus berhadapan dengan tiga player. Tentunya tidak akan bisa menang. Masih mengurung diri. Tiga player berada di balik satu keluar di bagian depan sana pun. Satu player lagi sudah berhasil dibuat terjatuh. Dan nasib dari SC paling span tidak beruntung kali ini. Ada Indostar mengepung mereka, gak bisa berbuat apapun. Perlawanan pun gak ada yang bisa membuat Indostar kesulitan. Ya, dan tadi juga momentumnya menjadi sangat unik karena pada akhirnya tim yang tumbang di posisi ke-12 itu baru tumbang di menit ke-11, Bung Surya. Tapi fight kali ini yang terjadi antara GD dan juga RRQ sudah semakin memanas. Legalot dengan M79-nya gagal untuk mempunish satu player yang udah cukup sekarat barusan, karena memang ada pergerakan yang unpredictable. Tadinya udah bergerak lurus, tiba-tiba mundur lagi. Itu menjadi mispredict dari seorang Legalot barusan. Dan kalau kita lihat kali ini sebenarnya pengambilan keputusan yang sedikit riskan bisa gue bilang, karena GD sebenarnya bisa banget ditembakin dari posisinya morph di sebelah kanan. Ya, karena banyak sekali juga player-player tentunya dengan posisi ada satu bangunan anggar yang masuk ke dalam circle, itu biasanya akan dilihat dulu apakah ada player di sana. Pastinya itu akan menjadi sasaran oleh beberapa tim yang berada di seputaran mereka, karena kalau di posisinya open itu di sandwich bisa dari bangunan sebelahnya atau bagian depan, dan di posisi RRQ ini juga bisa ngehit ke arah atas sana, ke arah posisinya Genesis Dogma. Betul. Masih akan terjadi perlawanan tentunya, di mana Indostar juga sudah akan masuk ke bagian hanggarnya yang akan ngebuat peperangan di sini semakin tidak terkendali tentunya. Bisa saja dua atau mungkin lebih dari dua tim akan terlibat war di sini. Mana MBR yang tidak kita lihat dari awal, mereka sudah berada di posisi dalam circle juga cukup aman. Tidak ada pergerakan dari satu tim yang full berada di sekitaran mereka. Ini harusnya bisa benar-benar dimaksimalkan oleh MBR Epsilon. Harusnya, karena memang mereka mendapatkan satu kondisi di mana tidak ada lawan di sekitar mereka. Tapi kalau kita lihat kali ini Indostar menjadi satu tim yang cukup menyebalkan karena mereka masuk selalu di momentum yang sangat pas, Bung Surya. Dan keputusan-keputusan mereka menjadi matters untuk tim
lain dan menyulitkan dengan sangat amat untuk tim lain. Bahkan RRQ Kazu dibuat kesulitan kali ini dengan 13 poin eliminasi yang sudah didapatkan oleh Indostars. Makin yakin dan pede mereka, pergerakan mereka setidaknya ngebuka jalur untuk mereka sendiri masuk ke dalam circle-nya nanti. Ya, itu dia. Dan kalau kita lihat Indostars kali ini harusnya mereka masih memiliki yang namanya portal go lagi. Masih banyak ya. Masih, bahkan ada UAV light juga yang diaktifkan. Artinya mereka masih punya banyak opsi gimana caranya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi mereka bakal make sure terlebih dahulu kalau bisa trading dari kejauhan, knockdown satu player dulu at least, dan abis itu mau all in itu juga bisa gitu. Ya, tinggal gimana caranya mereka coba untuk nge-hold sendiri. Mereka rim sedikit nih apa yang sudah mereka lakukan tadi, di mana mereka coba untuk menerapkan atau mengambil jalur mana nih yang harus mereka ambil, dan keputusan menggunakan portal go langsung terobos ke bagian tengah itu cukup bagus sekali. Ingat mereka masih cukup utuh, dan tentunya dengan apa yang mereka sudah dapatkan tadi, tren positifnya adalah mereka bisa menyelesaikan ini, mungkin bisa dapetin Buyah dengan kill yang cukup banyak. Masih ada Kagendra juga di bagian bawah, di mana Ralf sudah harus tersandra oleh seorang Valve, dan kayaknya itu menjadi kill yang pertama mungkin saja. Tentunya dengan apa yang mereka sudah dapatkan tadi, tren positifnya adalah mereka bisa menyelesaikan ini, mungkin bisa dapetin Buyah dengan kill yang cukup banyak. Masih ada Kagendra juga di bagian bawah, di mana Ralf sudah harus tersandra oleh seorang Valve, dan kayaknya itu menjadi kill yang pertama mungkin saja dari tim MBR. Mungkin salah juga, mungkin mereka sudah nge-kill tapi tidak terlihat sebelumnya tadi ya. Betul. Pertempuran di bagian atas pun sudah akan terjadi, mana Indostar berada di atas bangunan, namun seorang Legalot gak ada opsi lain, sudah terpantau. RRQ Kazu di posisi kelima untuk kali ini. More team, meskipun mereka sudah harus terjatuh, harusnya masih bisa di revive. Masih ada lemparan Dumelter juga yang dilakukan oleh Indostar untuk menghancurkan pertahanan yang dibuat oleh Martin. Tentunya zona ini harus membuat Martin sendiri harus bergerak. Kalau titik terakhirnya tidak ada di mereka, itu MBR dari bagian bawah bisa ngehit mereka. Perlindungan yang dilakukan MBR mungkin akan tutup satu glual, dua glual menggunakan Nairi, nantinya bisa untuk mengamankan posisi mereka. Ya, dan kalau kita ngomongin tentang MBR juga sangat cerdik. Dia tahu di bagian atas barusan ada dua tim, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan satu kompon yang sudah dikuasai oleh Indostars, tapi hanya berbeda lantai saja. Sementara Kapten Lim kali ini dengan M79-nya coba untuk melakukan predict shot ke arah depan. Connect ke arah satu player di sana, bahkan dua Rim dan juga seorang Mal, Bung Surya. Itu dia, masih ada spam granat yang akan dilakukan oleh seorang Lim ke bagian depan sana. Dia sudah mengetahui harusnya ada beberapa player, apalagi dia menggunakan Moko juga, damage yang masuk itu player yang berada di bagian depan sana kesulitan. Akhirnya ada Bob Team sudah jebol keluarnya. Mal masih coba untuk bertahan, namun itu dia Kagendra bisa kemas ini dari tangan seorang Lim. Masih mendapatkan Surya di bagian depan sana, namun Rim masih coba untuk lolos, dan kelihatan Kagendra pun tumbang di posisi keempat. MBR Epsilon sudah memutuskan untuk keluar dari komponnya, namun menjadi pantauan tentunya bagi tim Indostar yang berada di bagian atas. Martin yang tersisanya berdua saja kali ini coba untuk melindungi diri, membiarkan dua tim lainnya untuk melakukan fight terlebih dahulu. Masih ada Lim di bagian atas, namun dua player pun sudah harus terjatuh, dan Extindir masih bisa di revive untungnya kali ini ya. Azrael sudah terlibat baku tembak di bagian depan sana, mana Val menjadi lawannya, namun Kocel datang untuk menjadi player ketiga, dan Morph Team pun tumbang. Dua tim tersisa akan menjadi harinya Buyah pertama yang harus didapatkan Indostar kali ini. MBR sudah cukup bagus menurut saya. Udah bagus banget MBR, tapi memang Indostars perjalanan mereka dan keputusan-keputusan mereka menjadi sangat matters untuk beberapa tim yang berada di sekitaran mereka, menjadi cukup menyulitkan, dan